Saya kemarin di Jakarta, saudara, ada satu anak, ada satu orang, dia itu telepon saya, Bu, saya ini saya nggak tahu. Jadi dia itu tadinya kena COVID, lalu koma. Waktu dia koma, dia bilang dia seperti orang tenggelam gitu ya, tidak bisa bernapas. Lalu dia mendengar ada suara yang berkata, ada sosok laki-laki yang muncul dan seluruh tubuhnya itu bersinar. Dan saya bilang dia itu Tuhan. Lalu dia bilang sosok itu datang, Tuhan berkata, belum saatnya kamu ada di sini. Kamu harus pergi dari sini dan kamu harus hidup. Lalu seperti dia di dalam air yang tenggelam itu, Tuhan mendorong dia dari dalam air itu, lalu dia seperti keluar dari dalam air itu dan akhirnya dia bisa bernapas. Karena waktu itu dia di ruang ICU, sudah dipasangin ventilator, dia koma. Akhirnya dia bisa bernapas, hari itu dia sadar. Ketika dia sadar, saudara, dia keluar rumah sakit, dia telepon saya. Bu, saya sekarang kok aneh ya, kenapa? Saya sekarang bisa lihat setan. Jadi saya tidak nyaman sekali, Ibu. Saya pergi ke rumah sakit, dia bilang itu kayak pasar isinya setan tok. Mulai dari setan anak-anak sampai setan yang perempuan gendong bayi, ada tangan yang berjalan, ada kepala tanpa badan. Aduh, saya benar-benar terganggu, Ibu. Saya tidak mau melihat-lihat yang seperti itu. Saya bilang, ya iya nanti coba ya kalau kita ada waktu kita ketemu. Karena dia tinggal di luar kota, nanti kita berdoa, minta Tuhan tutup itu. Ya, tapi dia bilang, tapi saya bisa lihat, Bu, kalau ada orang dia punya ilmu, ilmunya itu mengikuti dia itu digendong oleh satu makhluk, saya bisa lihat. Saya bilang sebenarnya sih kalau kamu berani ya pakai aja itu untuk pelayanan, doa pelepasan. Karena dia bisa lihat ada satu pria jalan, dia bilang ya itu di kakinya itu diganduli sama makhluk yang separuh badannya wanita tapi separuhnya itu berbentuk kodok. Ya, jadi saya bilang ya kalau kodok itu bicara tentang roh persinahan. Dia bisa melihat ini orang terang, ini orang gelap, ini abu-abu, dia bisa lihat. Saya bilang kalau kamu nyaman sebenarnya kamu bisa langsung datangi orangnya dan bilang ya bertobat. Lalu akhirnya dia doakan orang yang diganduli makhluk itu. Dia bilang saya berdoa, Bu, buat dia. Saya doakan dalam nama Yesus. Tadinya makhluk itu nggak mau pergi, tapi saya usir dalam nama Yesus. Sebenarnya bagus juga ya kalau ada yang begini. Nanti biar kita ajak datang sini, dia bisa lihat mana-mana yang diganduli setan-setan. Siapa yang diganduli kodok, ada yang diganduli kelelawar, biar bisa tahu ya. Terutama ibu-ibu, bawa suamimu ya, biar dia bisa lihat. Pasti suami-suami langsung takut itu. Ya, sebenarnya saudara, nah di alam roh itu begitu. Dia tanya kepada saya, Bu, memang benar ya, ada ya dunia roh-roh begitu? Saya bilang ada, Alkitab pun bilang ada. Kenapa Alkitab mengingatkan kita bahwa ada setan, ada roh-roh jahat di udara? Dia bilang, saya pergi ke Curug ya, air terjun dengan suami saya, tapi itu setannya beda, Bu, di bawah pohon, bentuknya makhluk, tapi ada tanduk gitu di kepalanya. Kalau itu beda lagi, itu namanya roh teritorial, penguasa setempat. Ada yang begitu. Mereka bisa menyerang manusia, bisa yang buka celah. Ya, tetapi setan-setan yang mengikuti itu kalau orang hidup dalam kenajisan, ada yang ikuti saudara. Nggak usah gini-gini. Ya, saudara yang suka selingkuh itu ada yang ikutin. Ya, makanya engkau sering sakit kepala, puyeng, pusing, ya. Karena memang ada setan. Bahkan sekarang banyak perselingkuhan itu, banyak wanita-wanita pelakor di luar sana pakai ilmu. Mereka datang ke dukun, minta supaya kalau ada bapak-bapak kaya yang lihat bisa tertarik kepada dia. Makanya bapak-bapak harus banyak berdoa. Ya. Amin, bapak-bapak. Ada orang di sini? Bapak-bapak ada amin? Yang kenceng amin ya.